Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tekanan. Untuk memahami tekanan, perhatikan penjelasan berikut. Kita mungkin pernah melakukan percobaan menekan kayu dengan jempol. Ternyata jempol tidak dapat menembus kayu. Namun ketika jempol digunakan untuk menekan paku payung, ternyata paku payung dapat menembus kayu. Ini merupakan percobaan yang berkaitan dengan tekanan. Paku payung yang luas permukaannya lebih kecil daripada jempol memiliki tekanan yang lebih besar sehingga dapat menembus kayu. Dari ilustrasi sebelumnya, maka tekanan dapat didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Tekanan dirumuskan P sama dengan F per A. Keterangan, P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat, F adalah gaya dengan satuan N, A adalah luas permukaan dengan satuan meter kuadrat. Aplikasi tekanan dalam keseharian bisa kita temukan pada sepatu salju dan kapak. Sepatu salju dibuat luas alasnya besar, sehingga mampu memperkecil tekanan berat tubuh pemakainya pada salju. Hal ini mempermudah mereka berjalan di atas salju. Sedangkan luas permukaan mata kapak dibuat kecil untuk memperbesar tekanan sehingga memudahkan tukang kayu dalam memotong atau membelah kayu. Dalam bahasa sehari-hari, luas permukaan kapak yang kecil disebut tajam. Selanjutnya kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Dengan memahami tekanan hidrostatis, kita dapat mengetahui mengapa desain bendungan semakin ke bawah semakin besar. Menarik bukan? Nah, mari ikuti penjelasan berikut ini dengan baik. Gaya gravitasi menyebabkan zat cair dalam suatu wadah selalu tertarik ke bawah. Semakin dalam letak zat cair terhadap permukaannya, maka semakin berat zat cair pada kedalaman itu, sehingga semakin besar juga tekanan zat cair pada kedalaman tersebut. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Misalnya, kita anggap zat cair terdiri dari beberapa lapis. Lapis bawah ditekan oleh lapisan-lapisan di atasnya, sehingga menderita tekanan yang lebih besar. Percobaan yang membuktikan adanya tekanan hidrostatis dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah kaleng yang dilubangi dengan kedalaman yang berbeda. Setelah diisi air, maka air akan memancur dari setiap lubang. Jarak pancuran air dari setiap lubang akan berbeda. Semakin dalam letak lubang, maka jarak pancuran air semakin jauh. Hal ini dikarenakan semakin dalam zat cair, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Rumus tekanan hidrostatis dapat diperoleh dengan membayangkan balok air dengan sisi P, L, dan H. Luas penampang balok A sama dengan P kali L. Volume zat cair dalam balok V sama dengan P kali L kali H. Maka massa zat cair di dalam balok M sama dengan Rho kali V
sama dengan Rho kali P kali L kali H. Sehingga berat zat cair dalam balok F sama dengan M kali G sama dengan Rho kali P kali L kali H kali G. Jadi tekanan hidrostatis zat cair dengan massa jenis Rho dirumuskan pH sama dengan F per A sama dengan Rho kali P kali L kali H kali G per P kali L. Sehingga pH sama dengan Rho kali G kali H. Keterangan pH adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter kuadrat. Rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. H adalah kedalaman zat cair dengan satuan meter. Berdasarkan rumus tekanan hidrostatis pH sama dengan Rho GH, maka tekanan hidrostatik pH berbanding lurus dengan kedalaman H. Sehingga semakin dalam letak zat cair terhadap permukaannya, maka semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Dikarenakan tekanan hidrostatis semakin ke bawah semakin besar, maka desain bendungan dibuat semakin ke bawah semakin besar. Tekanan mutlak zat cair pada kedalaman tertentu juga dipengaruhi oleh tekanan atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Pada tiap bagian atmosfer bekerja gaya gravitasi. Semakin ke bawah, semakin berat lapisan udara di atasnya. Oleh karena itu, semakin rendah suatu tempat, semakin tinggi tekanan atmosfernya. Di permukaan laut, tekanan atmosfernya bernilai kira-kira 1 atm atau 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tekanan pada permukaan zat cair merupakan tekanan atmosfer. Besarnya adalah P0. Tekanan hidrostatis zat cair pada kedalaman H adalah Rho GH. Dengan demikian, tekanan mutlak pada kedalaman H dirumuskan P sama dengan P0 plus Rho GH. Contoh soal. Tekanan udara luar adalah 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Massa jenis air laut adalah 1030 kg per meter kubik. Dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah tekanan pada kedalaman 50 meter di bawah permukaan laut? Untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, terlebih dahulu kita tulis besaran-besaran yang diketahui, yaitu P0 sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Rho sama dengan 1030 kg per meter kubik. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. H sama dengan 50 meter. Ditanya pH. Jawab, pH sama dengan P0 tambah Rho GH sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 tambah 1030 kali 10 kali 50 sama dengan 100.000 tambah 515.000 sama dengan 615.000 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya kita akan belajar tentang hukum pokok hidrostatik. Untuk memahami hukum pokok hidrostatik dapat dilakukan dengan percobaan sederhana menggunakan botol air mineral yang dilubangi pada ketinggian yang sama.
Setelah diisi air, maka air memancar dari lubang-lubang tersebut. Kekuatan air yang memancar dari semua lubang adalah sama. Ini ditunjukkan oleh jarak pancuran yang sama dari setiap lubang. Dari hasil percobaan ini, maka dapat disimpulkan hukum pokok hidrostatika yang berbunyi semua titik yang terletak pada bidang datar yang sama di dalam zat cair memiliki tekanan mutlak yang sama. Peralatan yang menerapkan hukum pokok hidrostatika adalah alat ukur tekanan gas seperti manometer terbuka dan barometer. Manometer terbuka digunakan untuk mengukur tekanan gas dalam ruang tertutup. Satu kaki tipe U yang mengandung cairan, misalnya raksa, berhubungan dengan udara luar yang bertekanan P0. Kaki lainnya berhubungan dengan ruang tertutup berisi gas dengan tekanan P yang belum diketahui. Titik B ditekan oleh tekanan udara luar P0 dan cairan setinggi H, sehingga tekanan mutlak di titik B adalah P0 plus rho GH, dengan rho adalah massa jenis zat cair. Titik A ditekan oleh gas di dalam ruang tertutup bertekanan P, sehingga PA sama dengan P. Sesuai dengan hukum pokok hidrostatika diperoleh PA sama dengan PB, maka P sama dengan P0 plus rho GH. Barometer digunakan untuk mengukur tekanan udara luar. Instrumen ini terdiri dari sebuah tabung panjang yang tertutup pada salah satu ujungnya dan diisi dengan air raksa. Ujung terbuka tabung dicelupkan ke dalam suatu wadah yang berisi raksa. Ujung tertutup tabung mendekati vakum sehingga tekanannya dapat dianggap nol. Titik B ditekan oleh tekanan udara luar sehingga tekanan di B adalah PB sama dengan P0. Dan titik A ditekan oleh raksa setinggi H sehingga tekanan di A adalah PA sama dengan rho GH. Titik B dan A berada pada bidang mendatar dalam zat cair sejenis, sehingga menurut hukum pokok hidrostatika PA sama dengan PB, maka P0 sama dengan rho GH. Selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Pascal. Aplikasi hukum Pascal dalam keseharian terdapat pada mesin hidrolik pengangkat mobil. Selain itu, masih banyak lagi peralatan yang bekerja berdasarkan hukum Pascal. Mau tahu lebih jelas tentang hukum Pascal? Ikuti penjelasan berikut ini. Di SMP kita telah mengenal percobaan menggunakan pompa Pascal. Ketika pompa ditekan, maka air akan memancar dari setiap lubang dengan sama kuat ke segala arah. Hasil percobaan inilah yang diamati oleh Blaise Pascal, yang kemudian menyimpulkan hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah.
Penerapan sederhana dari prinsip Pascal adalah dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik terdiri dari bejana dengan dua kaki, yaitu kaki satu dan kaki dua. Kedua kaki diberi penghisap. Penghisap satu memiliki luas penambang A1 yang ukurannya lebih kecil, dan penghisap dua memiliki luas penambang A2 yang ukurannya lebih besar. Bejana diisi cairan, misalnya oli. Jika penghisap satu ditekan dengan gaya F1, maka zat cair akan menekan penghisap satu ke atas dengan gaya P1A1. Sehingga terjadi keseimbangan pada penghisap satu dan berlaku P1A1 sama dengan F1 atau P1 sama dengan F1 per A1. Sesuai hukum Pascal, bahwa tekanan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Maka pada penghisap 2 bekerja gaya ke atas P2A2. Gaya yang seimbang dengan ini adalah gaya F2 yang bekerja pada penghisap 2 dengan arah ke bawah. Sehingga pada penghisap 2 berlaku P2A2 sama dengan F2 atau P sama dengan F2 per A2. Tekanan pada penghisap 1 sama dengan tekanan pada penghisap 2, sehingga berlaku F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Maka F2 sama dengan A2 per A1 kali F1. Penampang penghisap dongkrak hidrolik berbentuk silinder dengan diameter yang diketahui. Misalnya penghisap 1 berdiameter D1 dan penghisap 2 berdiameter D2. Luas penampang penghisap 1 A1 sama dengan Pi D1 kuadrat per 4. Luas penampang penghisap 2 A2 sama dengan Pi D2 kuadrat per 4. Sehingga perbandingan A2 dan A1 adalah A2 per A1 sama dengan Pi D2 kuadrat per 4 per Pi D1 kuadrat per 4 sama dengan D2 per D1 dikuadratkan, sehingga A2 per A1 sama dengan D2 per D1 dikuadratkan. Kita telah memperoleh persamaan F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1 dan A2 per A1 sama dengan D2 per D1 dikuadratkan. Kemudian persamaan A2 per A1 sama dengan D2 per D1 dikuadratkan disubstitusikan ke persamaan F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1, sehingga diperoleh nilai F2 sama dengan D2 per D1 dikuadratkan dikali F1. Keterangan F1 adalah gaya pada penghisap 1 dengan satuan Newton, F2 adalah gaya pada penghisap 2 dengan satuan Newton, D1 adalah diameter pada penghisap 1 dengan satuan meter, D2 adalah diameter pada penghisap 2 dengan satuan meter. Contoh soal. Suatu mesin hidrolik pengangkat mobil memiliki dua penghisap yang diameternya memiliki perbandingan 1:20. Pada penghisap besar dimuati mobil seberat 32.000 Newton. Berapakah gaya yang diberikan pada penghisap kecil agar kedua penghisap setimbang? Untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, terlebih dahulu kita tulis besaran-besaran yang diketahui, yaitu penghisap kecil dimisalkan di 1 dan penghisap besar dimisalkan di 2. Sedangkan di 1 dibanding di 2 sama dengan 1:20. Beban pada penghisap besar sama dengan F2 sama dengan 32.000 Newton.
Ditanya, gaya yang diberikan pada penghisap kecil agar kedua penghisap setimbang atau F1. Jawab, D1 per D2 sama dengan 1/20. Maka D2 per D1 sama dengan 20/1. Sehingga F2 sama dengan D2 per D1 kuadrat kali F1. Sehingga diperoleh F1 sama dengan 80 Newton. Jadi gaya yang diberikan pada penghisap kecil agar kedua penghisap setimbang sebesar 80 Newton. Nah, dengan menggunakan prinsip Pascal ini, maka mesin hidrolik pengangkat mobil mampu mengangkat mobil dengan berat yang cukup besar. Ketika penghisap kecil diberi gaya, maka pada penghisap besar dihasilkan gaya yang lebih besar sehingga mampu mengangkat mobil. Contoh lain dari aplikasi hukum Pascal terdapat pada rem hidrolik, kempa hidrolik, dan mesin pengepres hidrolik. Untuk memahami hukum Archimedes, perhatikan percobaan berikut. Suatu beban ketika diukur di udara beratnya 9,8 Newton. Ketika beban dimasukkan ke dalam air, kemudian diukur beratnya menjadi 8,6 Newton. Mengapa hasil pengukuran beban di udara dan di dalam air berbeda? Perbedaan hasil pengukuran tersebut disebabkan beban yang dimasukkan ke dalam air mendapat gaya apung yang arahnya ke atas. Suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair mendapat gaya ke atas, sehingga benda kehilangan sebagian beratnya. Gaya ke atas ini disebut gaya apung, yaitu suatu gaya ke atas yang dikerjakan oleh zat cair pada benda. Munculnya gaya apung adalah konsekuensi dari tekanan zat cair yang meningkat dengan kedalaman. Dengan demikian berlaku, gaya apung sama dengan berat di udara dikurangi berat di dalam zat cair. Bunyi hukum Archimedes adalah gaya apung yang bekerja pada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Penurunan matematis hukum Archimedes dapat diperoleh dengan memisalkan suatu silinder yang berada di dalam zat cair. Gaya apung terjadi karena makin dalam zat cair, makin besar tekanan hidrostatisnya. Ini menyebabkan tekanan pada bagian bawah benda lebih besar daripada tekanan pada bagian atasnya. Fluida melakukan tekanan pada bagian atas silinder sebesar P1. P1 sama dengan Rho kali G kali H1. Gaya yang berhubungan dengan tekanan ini adalah F1. F1 sama dengan P1 kali A1 sama dengan Rho kali G kali H kali A yang berarah ke bawah.
Fluida melakukan tekanan pada bagian bawah silinder sebesar P2. P2 sama dengan Rho kali G kali H2. Gaya yang berhubungan dengan tekanan ini adalah F2. F2 sama dengan P2 kali A2 sama dengan Rho kali G kali H2 kali A2 yang berarah ke atas. Nilai F2 lebih besar daripada F1, sehingga arah resultan F1 dan F2 ke atas. Resultan F1 dan F2 adalah gaya apung atau FA. FA sama dengan F2 men F1. Sehingga diperoleh FA sama dengan Rho F kali G kali VBF. Jadi rumusan hukum Archimedes adalah FA sama dengan Rho F kali VBF kali G. Keterangan, FA adalah gaya Archimedes dengan satuan Newton. Rho F adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. VBF adalah volume benda tercelup dengan satuan meter kubik. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Suatu benda mengapung, tenggelam, dan melayang ditentukan oleh massa jenis rata-rata benda dan massa jenis zat cair. Pada benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya, bekerja dua buah gaya, yaitu gaya berat dan gaya apung. Suatu benda mengapung apabila ada bagian benda yang muncul di atas permukaan fluida. Syarat benda dapat mengapung adalah: pertama, massa jenis rata-rata benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Kedua, gaya apung sama dengan berat benda. Suatu benda melayang apabila benda tersebut tidak terletak di dasar bejana dan tidak ada bagian yang muncul di atas permukaan fluida. Syarat benda dapat melayang adalah: pertama, massa jenis rata-rata benda sama dengan massa jenis fluida. Kedua, gaya ke atas sama dengan berat benda. Suatu benda tenggelam apabila benda turun sampai ke dasar. Syarat benda dapat tenggelam adalah: pertama, massa jenis rata-rata benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Kedua, berat benda lebih besar daripada gaya apung. Contoh soal. Diketahui berat sebuah benda di udara 40 Newton dan ketika di dalam air menjadi 36 Newton. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan massa jenis benda tersebut. Untuk menjawab soal tersebut, kita tulis terlebih dahulu besaran-besaran yang diketahui, yaitu berat benda di udara sama dengan 40 Newton, berat benda di air 36 Newton, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan massa jenis benda tersebut. Jawab. Pertama kali yang harus kita cari adalah besarnya gaya apung yang dialami benda atau FA. Gaya ke atas sama dengan berat benda di udara dikurangi berat benda di air sama dengan 40 dikurangi 36 sama dengan 4 Newton. Selanjutnya, untuk mendapatkan massa jenis benda, kita cari terlebih dahulu massa dan volume benda tersebut. Berat benda di udara merupakan berat sebenarnya. Maka W di udara
sama dengan W sama dengan M kali G, sehingga diperoleh massa benda tersebut M sama dengan 4 kg. Berdasarkan perumusan hukum Archimedes, gaya ke atas sama dengan massa jenis air kali volume benda yang tercelup kali percepatan gravitasi, sehingga diperoleh massa benda tersebut sama dengan volume benda yang tercelup sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Jadi massa jenis benda adalah rho benda sama dengan M per V sama dengan 4/4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 10/4 kg per meter kubik. Contoh penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama, hidrometer. Hidrometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur massa jenis cairan. Nilai massa jenis cairan dapat diketahui dengan membaca skala pada hidrometer yang ditempatkan mengapung pada zat cair. Hidrometer terbuat dari tabung kaca dan desainnya memiliki 3 bagian. Supaya tabung kaca terapung tegak di dalam zat cair, bagian bawah tabung dibebani dengan butiran timbal. Diameter bagian bawah tabung kaca dibuat lebih besar, supaya volume zat cair yang dipindahkan hidrometer lebih besar. Dengan demikian, dihasilkan gaya apung yang lebih besar, hingga hidrometer dapat mengapung di dalam zat cair. Penerapan hukum Archimedes yang lain adalah kapal laut. Badan kapal yang terbuat dari besi dibuat berongga. Ini menyebabkan volume air laut yang dipindahkan oleh badan kapal menjadi sangat besar. Gaya apung sebanding dengan volume air yang dipindahkan, sehingga gaya apung menjadi sangat besar. Gaya apung ini mampu mengatasi berat total kapal, sehingga kapal laut mengapung di permukaan laut. Contoh lain penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari adalah balon udara. Gaya apung yang dilakukan udara pada benda sama dengan berat udara yang dipindahkan oleh benda. Rumus gaya apung yang dilakukan udara adalah FA sama dengan rho F kali VBF kali G. Dengan rho F adalah massa jenis udara. Prinsip gaya apung yang dikerjakan udara inilah yang dimanfaatkan pada balon udara.